di Malaysia nih. Terus? Terus aku nggak tahu, Miss, kenapa dari Indonesia itu ternyata aku tuh ilegal, Miss. Lah, kok nggak tahu kamu ilegal bagaimana prosesnya? Nah, yang dari awal tuh memang udah curiga nih. Terus kan di transport kayak gitu kan ya, dari Jakarta ke Pekanbaru ke Dumai, Johor, KL kayak gitu. Nah, pertama aku tuh di situ di penampungan tuh di rumah agent ya. Nah, aku kira itu dari Indonesia itu, aku kira sudah langsung ke rumah bos gitu kan. Nah, ternyata itu enggak, Miss. Nah, udah gitu kita di situ diproses, cari kerjaan, dapat. Nah, berapa bulan itu aku kerja di situ. Terus di situ komplainnya aku gini. Di situ peraturannya itu terlalu gimana gitu ya. Terus kita itu nggak bisa megang handphone. 1 minggu sekali tuh baru bisa megang handphone kayak gitu kan ya. Terus yang aku lihat itu paspor itu kosong blong gitu loh. Nggak ada kayak dulu visa kayak gitu, kontrak kerja ataupun itu nggak ada sama sekali, nggak megang apa-apa aku. Terus? Nah, udah itu aku kerja itu udah 8 bulan lah aku di situ. Aku ngomong sama bosku, aku minta pindah kerja, tak gituin. Nah, oke, sudah diikutin, itu dijual lagi, Miss. Kita dijual lagi sama agent, itu dijual lagi sama orang lain gitu ya. Pertama dijual, itu dijual lagi. Terus aku ngomong, sedangkan di situ 6 bulan aku dapat potongan gaji. Ternyata di situ 8 bulan aku baru menerima gaji full. Nah, di situ yang aku nggak nyaman kan. Sudah itu aku ngomong sama agentku, aku kalau pindah lagi bos atau ada perpotongan lagi. Soalnya kan aku udah nggak tanggung jawab lagi kayak gitu. Aku udah bayar utang ke PT gitu. Ya nggak lagi Mbak gitu. Nah ternyata di sini aku dipekerjakan itu emang aku nggak komplain tadinya. Oke aja, is oke lah intinya gitu ya. Nah tapi dalam kesini Miss, pekerjaan itu tidak ada namanya aku tukang masak gitu. Tapi sekarang semuanya sudah nggak tahu gimana, gajiku juga terhambat gitu loh. Terus? Ya aku tuh udah ilegal gitu loh. Jadi mau ngelapor kemana aku kayak gini? Ngadu ke siapa aku, Miss? PT tidak akan bertanggung jawab. Oke, pertama Miss Yuni sempat dulu membuat video di mana kalau mau ke Malaysia ikut PT yang Miss Yuni rekomendasi itu gratis Mbak, nggak perlu potongan. Ini yang pertama. Tetapi harus proses di PT 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu pastinya tidak langsung terbang. Karena di Malaysia itu sangat khawatir ilegal kalau kalian ikut PT-PT yang tidak terdaftar di BP2MI. Jadi kalau kalian berangkat sendiri kayak gitu, pastinya sampean tahu nggak ada yang bisa membantu kamu. Pemerintah juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan kamu sudah secara langsung tidak melalui prosedur yang diminta oleh pemerintah, benar nggak sih? Iya benar. Sekarang apa yang kamu mau dulu? Kita kan orang nggak tahu, Miss ya. Bukan sebentar. Kamu kelahiran tahun berapa sih? Aku tuh dituain, Miss. Aslinya aku tuh 89. Waktu itu aku. Oke, 89. Kamu sekolah sampai SMA kan? Enggak. SMP? SMP. Oke. Dan kamu punya HP kan? Iya. Kan nggak mungkin kamu tidak tahu prosesnya. Orang mau ke luar negeri itu harus mencari informasi. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kayak gitu. Benar nggak sayang? Jadi nggak bisa kamu alasan saya tidak tahu. Tidak ada orang yang tidak tahu karena informasi sekarang itu terbuka dimanapun. Nggak ada. Kalau kita udah niat kerja, kalau kamu mau ke Malaysia, dicari dulu profilnya tentang Malaysia. Seperti apa dan bagaimana informasi tentang Malaysia. Nggak bisa dong kita memasrahkan diri kita kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa tahu keadaan negara tersebut, terus siapa yang akan mengendalikanmu?
Dan ini terjadi dan terjadi. Sudah di luar negeri apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Selain harus siap-siap punya uang sendiri, ya udah pulang. Benar gak sih? Iya benar. Karena prosesnya cepat tetapi itu bermasalah. Ikut PT sudah gratis, tentunya ada perlindungan dari PT. Sementara sekarang kamu nggak ada PT yang berlindung darimu, sayang. Iya, aku pergi dari Tangerang itu PT, Miss. Cuman ya nggak tahu ya. Ya kan harus dicek profilnya juga, Dok. Kan banyak PT abal-abal. Kenapa sekarang banyak TPPO? Karena banyak PT yang memiliki PT tapi izinnya nggak ada. Kita yang harus ngecek, cross-check, Dok. Nggak boleh kita pasrahkan diri kita kepada PT. Orang ngaku PT, ada yang orang ngaku polisi, ternyata polisi abal-abal. Iya kan? Benar, iya benar, Miss. Jadi nggak bisa kalau kita pasrahkan diri kita untuk orang lain, nggak boleh. Iya, itu kan waktu itu dapat potongan, Miss, 3 bulan. Tapi aku mintanya yang 6 bulan. Karena kalau 3 bulan kan aku kan mikirin anak ya, Miss ya. Mikirin anak aku, suamiku nggak bertanggung jawab, nggak ada nafkah untuk anak aku, kayak gitu, Miss. Aku dalam posisi waktu itu benar-benar, padahal aku ex Singapura loh, Miss, ya. Cuman aku pikir gini, kalau aku berangkat ke Singapura lagi, anak aku makan dari mana? Itu yang aku terbelenggunya di situ, Miss. Nah, sudah itu oke lah. Nah, aku dapat informasi dari ada yang langsung. Berarti kan kamu sebenarnya sudah tahu, prosesnya sudah tahu. Dengan langsung terbang kan sebenarnya unprosedural. Iya. Aku kira itu, Miss. Di sini itu diproses, Miss. Gitu. Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Yang apapun secara instan tuh nggak ada. Mie instan aja harus direbus, sayang. Jadi nggak bisa kalau kamu bilang nggak tahu, itu nggak ada. Kamu tahu. Tapi karena kamu butuh uang, makanya kamu cari yang cepat. Dan konsekuensinya ya seperti ini, sayang. Kamu harus menerima konsekuensinya juga. Ngerti nggak? Iya. Terus sekarang maumu apa? Ya aku tuh maunya pergi dari sini, cuman aku nggak ada yang nggak percaya, Miss. Tahu sendiri kan orang Indonesia kan hanya bisa manfaatin gitu loh. Aku maunya aman-aman aja gitu, pengen langsung dapat kerjaan lagi kayak gitu, Miss. Intinya nggak mau mengenal pasangan laki-laki lah kayak gitu di sini kayak gitu loh, Miss. Nah, emangnya kamu ada pasangan laki-laki di situ? Udah ada, nggak ada, Miss. Cuman aku takut kan banyak terjadi kan seperti itu, Miss. Banyak yang terjadinya seperti itu, Miss. Aku takut kayak gitu loh. Makanya aku tuh bingung. Makanya aku tadi minta solusi sama mbakku. Mbakku kan ada di Hong Kong. Aku ceritain teknologiku seperti ini gitu loh. Ya gimana ya, Mbak ya? Aku bilang kayak gitu. Nggak usah gegabah, kamu udah tahu di situ kamu emang ilegal kayak gitu, ibaratnya cari yang aman gitu. Gimana? Ada temanku juga, tapi dia ya kerja di situ ya kerja ya oke gitu loh, gajinya ya oke kayak gitu. Ya aku juga awalnya kayak gitu, oke. Ternyata kenapa sekarang tuh dipersulit kayak gitu. Nah sudah itu kamu sekarang megang paspor enggak megang paspor aku gitu loh. Nah terus kayak gimana gitu loh, aku ya bingung. Tapi megang duit kan? Sama aku belum gajian, Miss. Ini nunggu gajian aku. Ya berarti kalau kamu memang iya, ya udah lapor ke KBRI, punya uang, bayar compound, terus beli tiket pesawat pulang Indonesia. Solusinya cuma itu aja.